Berat ya? Iya. Berbicara tentang memang semua belum bisa tercover karena itu tadi pandemi lah yang membuat kita tidak bisa bergerak. Artinya jalan kita dibatasi. Salah satu contoh dasar sekali adalah skala kecil saja desa. Prioritas utama adalah BLT. Untuk tahun 2021 itu BLT. Oke. Anda harus berpikir, kita harus berpikir di tahun 2020 kemarin kita mau coba proyeksikan pekerjaan ini. Tiba-tiba ada regulasi baru atau peraturan menteri desa bahwa pemerintah desa harus langkah utama adalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dengan cara apa? BLT. Bagaimana caranya ini masyarakat diberikan langsung bantuan langsung untuk membelanjakan. Pasti akan terputar itu uang. Oke. Sama halnya yang saya coba usul pribadi karena ini bagian daripada penyelamatan ekonomi juga kita. Iya benar. Saya kemarin waktu rapat badan musyawarah dulunya ya, mohon maaf, kita melakukan perjalanan itu 12 kali. Dan dalam 1 bulan, kalau kita konsentrasi hitung baik-baik itu sekitar 400 juta. Uang daerah yang kita belanjakan. Oke, dari anggaran? Tidak, dari pagu yang kita pakai ya. Oke. Pagu anggaran. Nah, saya coba hitung. Kalau coba kita putar itu, kita belanjakan di daerah, maka yakin dan percaya perekonomian kita tumbuh. Iya. Pasti akan tumbuh. Ya. Dengan asumsi kesiapan kepada teman-teman yang lain mau tidak terima hal itu. 12 kali coba kita 50%-nya 6 kali saja kita keluar provinsi. Supaya anggaran untuk itu coba kita alihkan ke daerah pemilihan masing-masing. Oke, berarti solusinya, berarti saya bisa tangkap bahwa di masa pandemi ini 1 tahun ya? Ya. 1 tahun ya. 1 tahun ini fokusnya pemerintah kita adalah lebih untuk memulihkan perekonomian Dan kesehatan. Ada kesehatan. dua. Ya. Dan 2 ini Ya, gitu. 2. Berarti anggaran yang lalu itu langsung dirubah total. Ya, kita hampir sekitar lebih 40 kalau nggak salah kemarin. 40 miliar itu. Untuk tahun lalu ya. Namun untuk saat ini saya melihat dengan adanya vaksin baru ini tentu Iya benar-benar tuh. Ya. Maaf, saya sangat antusias dengan masalah Iya. vaksin. Kak, saya ada pertanyaan. Ya nggak apa-apa. Ini sedang huru-hara sekali di masyarakat. Boleh. Vaksin itu benar nggak kalau nggak mau divaksin itu bayar 400.000? Ini belum tentu juga. Artinya kan begini. Presiden kemarin sampaikan waktu di akhir tahun mengatakan bahwa vaksin ini gratis. Iya. Iya. Ya. Prinsipnya tidak ada yang gratis. Kalau saya, enggak dengar dulu. Maksud saya, ketika vaksin ini tiba di Kabupaten Wajo, tentu kesehatan daerah harus menghadapi lagi itu. Oke. Tentu proyeksi kita tahun lalu untuk dikerjakan, dialihkan lagi untuk ke situ. Iya, tentu dananya harus balik ke sana juga ya. Nah, kan? kalau kemampuan keuangan daerah kita mampu untuk mengcover itu, mungkin kita tidak bebankan kepada masyarakat kita, tetapi ada yang dikorbankan. Contoh, proyeksi kita apa yang mau kita lakukan, tentu kita ambil itu. Iya, pasti sektor lain harus dikurangi berarti. Iya. Nah, terus gini nih, itu kan 1 tuh masih huru-hara, dan masyarakat tuh sudah coba nanti kakak keluar ya, pasti itu huru-hara sekali masalah vaksin itu ya, karena berbayar katanya. Terus yang jadi permasalahan kedua adalah mereka tuh nggak mau divaksin. Ya, apa pendapat kakak nih? Sebenarnya juga ini persoalan vaksin ya. Mau dibahas, mau dibahas. Artinya nanti yang lebih berhak yang membahas persoalan vaksin. Ada ahlinya. Jangan sampai saya membahas vaksin ini nanti keluar dari perjalanan nanti orang persepsinya berbeda. Maaf kalau untuk vaksin. Netizen, kalian masih harus bersabar mengenai informasi vaksin ini ya. Saya pun juga sangat antusias. Lanjut lagi deh, kan kakak saya bilang sudah bisa lah ya kan, luar biasa ya kan, semangatnya luar biasa. Apakah Kak Heru punya keinginan untuk maju ke DPR di provinsi? Prinsipnya begini, proses saya masih panjang, bukan malah DPR provinsi ke DPR RI malah. Saya cita-cita saya memang di DPR RI, saya di parlemen, bukan. Dari sini. Artinya tentu butuh proses, ya kan, butuh proses panjang. Mimpi itu kan, cita-cita itu kan harus memang dipersiapkan. Kita kembali ke pembahasan awal bahwa kalau Anda mau kejar ini berarti butuh proses panjang. Benar. Gitu. Saya mungkin umur saya kan belum sampai 30. Saya ikuti proses yang ada dulu. Kira-kira begitu supaya
tidak ada yang instan. Kira-kira begitu. Iya, yang mie instan itu hanya mie. Iya, Indomie. Indomie. Berarti memang motivasinya, visinya sampai ke DPR RI ya. Ya. Semoga kakak selalu diberi Amin. kesehatan ya sampai di sana ya. Ya. Mau kejar dokternya dulu di depan sambil ada gimana? Doakan. Kan dilema ya kan berarti Ya. karena kan dua hal itu harus benar-benar dikejar dalam artian kita ngejar yang di depan itu sebenarnya bukan karena buat gelar pasti saya yakin ya. Itu karena supaya benar-benar ilmunya kita lebih bertambah. Ya, Atau apakah memang gelar itu memang sangat diperlukan di parlemen atau seperti apa? iya pasti. Why? Jadi orang yang tidak punya, misalnya kayak nggak punya gelar sama sekali, nggak bisa banget dong masuk di situ. Sebenarnya apa ya? Gelar itu kan bagian daripada penunjang bahwa mereka ini pernah sekolah. Ya. Oke, Tapi kalau untuk masuk di DPR sebenarnya biasa tamatnya SMA. ya, Menteri pun tamatnya SMP. Ah, ah. Tapi karena faktor pengalaman juga yang sangat menentukan di dalam. ya saya tahu karena kan tidak semua orang bergelar ilmunya mungkin nyerap 100%, benar Ya. kan? Berarti salah satu syaratnya itu tadi memang harus itu ya. Iya. Supaya begini, kesan bahwa mereka ngomong punya dasar, mereka ngomong punya pengalaman, supaya istilahnya kan jangan asal bunyi. Iya, Ya benar. kan banyak itu. Ah, ah. Tang tung tang tuh. Bunyi. Iya, yang bunyi kan alat musik. Iya. Agak berat. Ya, maksud saya memang seperti itu. Berarti memang harus sejalan dong ya. Harusnya kalau memang anggaplah kayak SOS, MSI atau apa dan sebagainya memang basicnya memang harus bagus dari memang ilmunya harus bagus dong dari leadernya. Jiwa kepemimpinannya sudah harus ada. Iya. Saya kan memang berbeda ya. Saya hanya berbicara Ya, kita kembali ke kita nggak bisa nyerempet kayak Ya, lain karena saya tidak bersama kakak di sini. saya berbicara ke belakang karena memang saya siapkan bahwa saya mau jadi anggota DPR tahun 2019. Tentu proses itu saya ikuti. Oke. Salah satu contoh pilihan saya ketika memilih sebuah jurusan atau fakultas, makanya saya masuk di dunia politik. Tadi saya kan sudah ceritakan bahwa terbentuk politik itu pada saat di dunia kampus, di Fakultas Sospol Universitas 45 Makassar. Kalau persoalan bahwa harus ada gelar dan tidak itu tergantung persepsi orang lain. Oke. Ya. Kalau misalnya nih, saya bukan basic yang seperti itu, ada harapan nggak saya untuk bisa juga? Ya tergantung dari niatnya, Mbak. Niatnya. Kalau niatnya dari awal apa? Jangan begini. Ini yang tadi saya bilang bahwa kita berangkat ke rumah. Targetnya apa? Niatnya apa? Terkadang di pertengahan jalan banyak godaan. Iya, benar. Sama dengan memilih pasangan. Oke. Di antara pilihan Kalau sudah kan? berpasangan belum? Hah? Kalau sudah berpasangan belum? Alhamdulillah saya sudah 3 anak. Oh, alhamdulillah. Iya, Terus sih. gimana? Iya, pada saat penentuan itu saya pasti dihadapkan dengan pilihan. Sama pada pileg, sama saya pada saat kuliah, selalu diperhadapkan sebuah pilihan. Pilihan. Oke. Iya. Maksud saya kan mungkin nih seorang kakak kan mungkin kuliahnya mungkin di sana baru memang basicnya suka yang Ya. gitu kan. Terus tiba-tiba nih orangnya sini tiba-tiba karena dengar keluhan rakyat apa bukan rakyatnya sih anggaplah kayak di desanya tiba-tiba kamu kayaknya bagus deh gitu. Boleh nggak? Boleh nggak ikutan juga walaupun dia bukan basicnya tidak banyak gelar dan sebagainya satu. Selama mereka punya niat baik, Oke. silakan. Berarti Di negara kita ini tidak ada yang membatasi. Oke. Artinya negara hadir membuka selebar-lebarnya kepada putra-putri bangsa atau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat. Oke, garis bawah netizen yang memenuhi syarat. Silakan. Oke. Kami tidak punya batas. Siapapun itu berhak dipilih dan dipilih. Itu undang-undang. Oke. Negara hadir di situ. Ya, makanya kan negara kita demokrasi. Iya. Benar kan? Dari rakyat untuk rakyat. Apakah semuanya seperti itu? Jelas. Silahkan dinilai sendiri. Oke, lanjut lagi. Suka dukanya selama jadi anggota parlemen apa? Kita slowin dulu ya. Santai. Suka dukanya ya. Begini. Di parlemen ya suka dukanya itu kan masyarakat ya menilai. Anggota dewan itu harus selalu ada. Harus selalu ada. Itu dong. Bukan. Jadi ibaratnya begini. Canda kan? Ya, artinya kan kita ini selalu dipaksa untuk selalu hadir di setiap ada masalah. Iya. Nah, itu salah satu suka dukanya sebenarnya. Iya benar sih. Nah, di sisi lain, macam anggota dewan ini kan kita tidak punya jam kerja,
kita tidak ada jam kerja, hari kerja kita. Jadi tiap hari kerja? Setiap hari. Maksudnya gimana? Biar contoh, terkadang ada secara resmi yang reses tadi, terkadang juga yang tidak resmi. Ini yang tidak resmi banyak, yang perlu kita cover semua, Oke. yang untuk kita perjuangkan di DPR. Berarti kalau saya bisa bilang kerjanya 24 jam. Oh iya jelas, saya HP saya on time 24 jam. Kadang saya di WC angkat telepon. Heeh. Ya. Kadang ini minta ini, oh iya, berapa? Ini. Oke, siap, nanti saya perjuangkan. Oke, seperti itu ya. Iya. Saya sebenarnya sih, ya memang sih saya juga, maksudnya kayak bukan anggota parlemen, tapi pasti ketika ada satu permasalahan, misalnya kayak BBM naik dan sebagainya, itu pasti yang terpikirkan adalah, ayo ke parlemen, ayo ke parlemen. Ya kan memang tempatnya. Iya benar, Tempat kita kan rumah aspirasi. iya benar. Nah kalau ada kantor DPR yang ngalir kita ada yang bukan kantor DPR itu. Terkait tuh demo yang kemarin apa sih, yang baru-baru ini yang booming sekali se-Indonesia itu? Omnibus Law. Ya, gimana kakak saat itu? Kalau saya harus tampil. Partai kami memang menolak. Menolak. Iya. Kira. Waktu Pak Benny Kaharman waktu itu memang berteriak sampai di paripurna dimatikan mic-nya. Loh, Itu kan bagian daripada dinamika. dinamika maksudnya gimana? Ya, minimal Demokrat hadir bahwa Demokrat selalu bersama rakyat. Oke. Dalam sebuah kebijakan pemerintah, Demokrat selalu hadir. Wah, ini salah. Ini yang perlu kita lakukan. Itulah Demokrat hadir di situ. Meskipun sempat viral dimatikan mic-nya. Iya, memang viralnya mic-nya itu disengajain atau memang gimana? Ya, tergantung orang DPR RI-nya di sana. Kalau menurut kakak nih, Nah, kalau saya, saya kan bukan anggota parlemen, saya nggak paham sama ya sekali. biasa-biasa memang terjadi. Biasa terjadi. Why? Ya karena dianggap bahwa salah satu untuk menghalangi Benny Kaharman ya sudah Gitu ya. dimatikin. Oh, berarti Karena saya masalahnya jutaan masyarakat melihat bahwa momentumnya ada di sini. Dari awal memang kami Demokrat selalu menolak itu. Tidak pernah dalam rumusan dan terbukti hari ini Oke. disahkannya Omnibus Law. Oke, saya sebenarnya kurang paham sih yang masalah dimatikan mic itu dan sebagainya karena saya juga tidak bisa sota-sota ya masalah itu karena kan Iya. itu urusan mereka di sana yang Iya. saya lihat adalah oh berarti memang mungkin kalau saya pribadi bukan anggota parlemen saya melihat oh berarti memang ada kepentingan yang lain berarti di sana Iya. yang mungkin yang tidak bisa disampaikan atau kenapa entahlah saya itu urusan dia ya. Pastinya itu menimbulkan huru-hara luar biasa sekali di sini. Iya. Alhamdulillah sih ya sekarang udah lumayan meredam ya. Ya. Apa sih harapannya kakak ke depannya? Selain jadi anggota DPR RI, mungkin masih ada yang mau digapai atau apa? Apakah hanya terlalu fokus di politik doang atau seperti apa? Saya sering menyampaikan, saya cukup berjuang aja untuk masyarakat. Kapan Just di sana atau family life atau kerjaan atau gimana? saya prinsipnya hidup saya adalah berjuang. Saya sering disampaikan dulu ya waktu sebelum jadi anggota DPR, pengantin baru, Oh, saya sempat ditegur. Nah, mertua saya berhenti mau ke demo. Saya langsung sampaikan sama tidak. Selama masyarakat membutuhkan saya pasti akan bersama mereka. ditentang nggak? Saya pasti bersama. Artinya apa? Masyarakat membutuhkan saya harus hadir. Oke. Satu sebelum penutup deh, apa penyampaian kakak buat anak muda di sana? Di luar sana, kita harus ngapain? Motivasinya kan kakak nih punya motivasi yang sangat luar biasa, mulai dari SD. Satu kalimat deh yang menggambarkan kakak gitu, Oh, iya. kehidupannya. Saya prinsipnya tetap bekerja tetap bekerja, berdoa dan ikhlas untuk menghadapi segala kondisi apapun, Oke. termasuk masalah yang Anda hadapi. Jangan pernah lari. Anda harus bertanggung jawab masalah apapun itu. Oke, jadi harus bertanggung jawab ya. Harus berani bertanggung jawab. Prinsip kakak apa? I think seorang itu bisa berdiri kok karena pasti punya satu prinsip. Salah satu adalah Semangat 45. bukan faktor adalah faktor semangat saya. Semangat itu. Semangat. Dalam keadaan drop apapun itu bahwa tidak. Saya pasti bisa. I can. Oke. Kembali ke tadi. Saya pasti bisa. Oke. Masa orang bisa tidak bisa? Oke. Nah, saya pernah membaca close ini ya, dan itu juga bagian daripada Sosok Tanpa Nama. Pernah mungkin dengar bukunya itu Sosok Tanpa Nama? Di situ Nurdin Halid.
Pak Nurdin Halid ya. Saya sering baca buku Iya. pengusaha. Jadi biasa orang beranggapan mungkin hanya bercandaan Heru to Zero to Heru. Oke. Bukan Zero to Hero. Ya. Saya Zero to Heru. Dari nol jadi luar biasa ya. Oke, itu kalau sih mau disampaikan kepada Ya. teman-teman netizen ya. Siap. Oke, oke teman-teman di luar sana, saya rasa banyak sekali inspirasi yang banyak kita dapatkan dari Kak Herudin hari ini ya, luar biasa, sosoknya sangat bersemangat, luar biasa. Sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Kak Herudin hari ini. Semoga ilmu yang kakak bagikan kepada teman-teman netizen, terlebih kepada saya pribadi, mendapat amal jariah nantinya ya, berkah buat kakak ya, depannya amin. Oke, buat teman-teman netizen di balik parlemen, tentang yang kami janjikan hadiah minggu lalu akan langsung dihubungi langsung oleh kru kami ya. Jadi silahkan siap-siap saja dapat kejutannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini ya. Terima kasih banyak Kak Herudin ya. Semoga berkah untuk kita semua. Sampai ketemu di balik parlemen edisi ketiga minggu depan bersama saya dan sosok yang lainnya pastinya ya, pasti luar biasa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Happy weekend.